Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Ya, bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita, Fajar Rekis Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal pedagogik untuk persiapan pretest PPG, UP, TK, dan P3K ya teman-teman ya. Untuk teman-teman sekarang ini sudah sampai part ke-26 ya. Untuk part dari 1 ke 25, silakan teman-teman yang belum nonton silakan nonton saja, linknya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Klik aja deskripsi, di bawahnya ada linknya, silakan ditonton semua teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk persiapan tesnya. Baiklah, seperti biasa selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak yang subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel yang berkembang dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, di part ke-26 ini seperti biasa kita akan bahas 10 soal ya teman-teman ya. Baiklah, ini dia soalnya. Oke. A few moments later. Baik, untuk soal yang pertama, saya bacakan dulu. Penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar memberikan manfaat praktis. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hal tersebut adalah: A. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. B. Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. C. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. D. Pernyataan A dan B benar. E. Pernyataan A, B, dan C benar. Oke, di sini kata kuncinya adalah penggunaan media belajar dalam proses belajar mengajar. Manfaatnya apa? Untuk yang A, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan. Benar ya, untuk yang A. Untuk yang B, media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak. Oke, iya. C. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan. Oke, iya. Maka menurut saya jawabannya adalah yang E ya, A, B, C benar. Itu menurut saya. Jika teman-teman ada jawaban lain atau beda pendapat tidak masalah, tulis saja di kolom komentar ya teman-teman ya. Baiklah, lanjut ke nomor berikutnya. Guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran sebagai salah satu kegiatan utama perencanaan pembelajaran. Hal ini ditujukan untuk: A. Mengetahui perilaku dan kemampuan baru yang diharapkan siswa setelah proses belajar mengajar. B. Memilih materi yang tepat untuk siswa. C. Memodifikasi dan mengembangkan materi dan media yang tepat. D. Mendorong siswa untuk memberikan respon dan umpan balik berkaitan dengan keefektifan proses belajar mengajar. E. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, keefektifan media, pendekatan pembelajaran. Ini menurut saya yang A ya, mengetahui perilaku dan kemampuan baru yang diharapkan siswa setelah proses belajar mengajar. Untuk nomor 2 jawabannya yang A ya teman-teman ya. Baiklah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Brainstorming merupakan suatu upaya curah ide atau gagasan. Langkah ini dilakukan oleh siswa dengan cara: A. Sharing informasi. B. Klarifikasi informasi dan data tentang masalah yang ada. C. Melakukan peer learning dan bekerja sama. Semuanya sepertinya ya. Sharing iya, klarifikasi, dan peer learning. Nomor 3 berarti jawabannya yang E ya teman-teman ya. Jawaban A, B, dan C benar. Baiklah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pembelajaran berbasis masalah dapat dilakukan dalam beberapa langkah. Salah satunya adalah klarifikasi masalah. Dalam langkah tersebut, peran guru adalah: A. Memfasilitasi siswa untuk mengklasifikasi fakta, konsep, prosedur, dan kaidah dari masalah yang ditemukan. B. Menyajikan fenomena yang mengandung masalah yang sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penyelesaian masalah. D. Memberikan bimbingan kepada siswa tentang bagaimana merumuskan dan menetapkan solusi pemecahan masalah. E. Memberikan apresiasi atas segala partisipasi yang dilakukan. Ini jawabannya yang
B ya teman-teman ya, menyajikan fenomena yang mengandung masalah yang sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Ini untuk pembelajaran berbasis masalah ya. Oke, untuk nomor 4 jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kriteria dalam perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan adalah A. Perkembangan psikologis anak, B. Lingkup dan kedalaman materi, C. Kesinambungan pendidikan, D. Lingkungan pendidikan, E. Fungsi satuan pendidikan. Yang tidak ya, yang tidak termasuk berarti lingkungan ya. Ini iya, kesinambungan iya, lingkup dan ya, fungsi. Berarti yang bukan, yang tidak termasuk adalah yang D ya, teman-teman ya, menurut saya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Pernyataan yang tepat mengenai standar kompetensi lulusan SKL adalah A. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Benar. B. Ini kayaknya iya. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, dan standar pembiayaan. Oke. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Oke. Ya, ini berarti jawabannya semuanya juga ya. Berarti jawabannya adalah yang E. Nomor 6 jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Menurut teori belajar Skinner, hal yang berperan penting dalam proses belajar adalah A. Stimulus dan respon, B. Ganjaran dan penguatan, C. Pembiasaan, D. Pengalaman masa lalu, E. Peniruan terhadap tingkah laku yang baik. Untuk teori belajar Skinner itu yang berperan penting itu adalah yang B ya, ganjaran dan penguatan. Ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Salah satu contoh penerapan dalam teori belajar Pavlov dalam kegiatan belajar mengajar adalah A. Pemberian drill and practice, B. Pemberian hadiah bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan yang benar, C. Pemeriksaan dan penjelasan atau pemberian feedback terhadap tugas yang dikerjakan siswa di rumah, D. Pemberian pujian bagi siswa yang aktif, E. Pemberian petunjuk dorongan peringatan dan penguraian masalah dalam langkah-langkah pemecahan dan pemberian contoh agar siswa belajar mandiri. Berarti jawabannya adalah apa ya? Ini Pavlov. C ya, pemeriksaan dan penjelasan atau pemberian feedback terhadap tugas yang dikerjakan siswa di rumah. Oke, nomor 8 jawabannya adalah yang C. Nomor 9. Masa puber oleh Stanley Hall dijadikan sebagai A. Masa mencari jati diri, B. Masa anak tumbuh dan berkembang tetapi sebagai makhluk yang belum beradab sehingga banyak hal yang masih harus dipelajari untuk menjadi makhluk yang beradab di lingkungannya, C. Masa anak sudah berkembang menjadi manusia yang beradab sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dunia yang selalu berubah, D. Pernyataan A dan B benar, E. Pernyataan A, B, C benar. Tapi menurut saya Stanley Hall itu yang B ya, ya. Masa anak tumbuh dan berkembang tetapi sebagai makhluk yang belum beradab sehingga banyak hal yang harus dipelajari untuk menjadi makhluk yang beradab di lingkungannya. Oke. Kita lanjut ke nomor yang terakhir. Masa anak childhood oleh Stanley Hall disebut sebagai masa pemburu. Dalam masa ini, A. Perkembangan anak disamakan dengan binatang yaitu melata dan berjalan. B. Anak haus akan pemahaman lingkungannya sehingga akan mencari tahu kemampuan mempelajari lingkungan sekitarnya. C. Anak mulai mencari jati dirinya. D. Anak mempelajari dengan seksama tentang apa yang ada di dirinya dan lingkungannya. E. Anak mengerti apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan. Untuk yang ini itu haus akan pemahaman lingkungan sehingga akan mencari tahu kemampuan mempelajari lingkungan sekitarnya, yang B ya. Ini menurut saya jawabannya teman-teman. Jika teman-teman punya jawaban lain silahkan tulis saja di komentar ya. Oke, udah deh 10 soal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam persiapan tesnya. Semoga yang tes baik itu pretest, UP, RITK, dan P3K semoga bisa lulus ya teman-teman ya. Kita doakan bersama ya. Silakan teman-teman
Yang baru bergabung silakan, yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload video terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, sampai di sini dulu video part ke-26 ini. Semoga bermanfaat. Untuk video yang lain silakan teman-teman klik aja deskripsi, di situ linknya sudah saya cantumkan video-video sebelumnya ya. Baiklah, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.